Disclaimer, konten ini disajikan sebagai sarana penyebaran pengetahuan dengan pendekatan yang sederhana. Disarankan untuk tidak menjadikan konten ini sebagai referensi utama. Selalu rujuk pada sumber-sumber resmi untuk akurasi data yang lebih tinggi. Pemahaman yang utuh dapat diperoleh dengan menonton video ini hingga akhir. Karya ini dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan tugas sekolah dan tidak ditujukan untuk keuntungan komersial. Halo Sobat Metaverse Luet, perkenalkan nama saya Truli Medana Meka dari kelas 11 DKP 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur pembuatan mesin grafik yang telah saya buat. Pertama-tama, apakah kamu tahu bullying berdampak buruk bagi korban? Ini adalah topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk mengambil informasi jurnal, saya menggunakan metode SQ3R yaitu Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Yang pertama, survei dibagi menjadi tiga, yaitu judul jurnal adalah analisis dampak bullying terhadap psikologis siswa sekolah dasar. Penulis adalah Desi Oktaviani Zaka Hadikusuma Ramadan dan jurnal dari Journal Education tahun 2023. Selanjutnya yang kedua ada question atau pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut dari diri saya sendiri, yaitu apa dampak bullying bagi si korban. Lalu dari wawancara yang sudah dilakukan, bullying apa saja yang terjadi oleh pelaku di SD Muhammadiyah 07 dan kenapa si pelaku menjadi pembuli. Yang ketiga dari atau baca, di mana pertanyaan saya terjawab ditemukan pada poin hasil pembahasan di paragraf 2 sampai 3. Di sini terjawab pada paragraf kedua dari judul bentuk-bentuk perilaku bullying siswa di SD Muhammadiyah 07 terpadu Pekanbaru. Lalu untuk pertanyaan kedua dan ketiga terdapat di paragraf ketiga. Yang keempat dari cite atau ulangi, di sini saya menyatakan kembali jawaban-jawaban yang telah ditemukan. Selanjutnya yang terakhir review, di mana review ini adalah meninjau kembali materi untuk memastikan semua poin penting dipahami. Selanjutnya mengemas informasi, di mana kita menggunakan metode 5W1H yang terdiri dari what atau apa. Pertanyaan pertama yaitu apa itu bullying, di mana jawaban tersebut bullying merupakan tindakan kekerasan yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok baik secara verbal maupun fisik. Bullying adalah tindakan perilaku agresif di mana seorang atau sekelompok individu yang lebih lemah mengalami tekanan psikologis atau fisik. Yang kedua ada who atau siapa. Pertanyaan di sini, siapa saja yang terkena menjadi korban bullying? Jawaban tersebut, anak-anak dan remaja adalah kelompok usia yang rentan menjadi korban bullying. Yang ketiga, where atau di mana. Di mana saja bullying terjadi. Bullying bisa terjadi di mana saja, namun paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang keempat ada when atau kapan. Kapan saja bullying terjadi. Bullying bisa terjadi kapan dan di mana saja, tetapi umumnya paling sering terjadi pada masa remaja. Yang kelima, why atau mengapa. Mengapa perilaku bullying berdampak buruk secara fisik dan psikologis bagi korban? Perilaku ini akan mengakibatkan tekanan fisik dan psikologis terhadap korbannya. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan bahaya psikologis seperti depresi, cemas, dan rendah diri hingga bunuh diri. Korban juga cenderung membawa luka emosional, fobia sosial di masa dewasa, emosional tidak stabil karena merasa tidak nyaman. Tindakan fisik juga menyebabkan bekas luka pada korban bullying. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana bentuk perilaku bullying verbal dan fisik yang terjadi di SD Muhammadiyah 07 terpadu, dan apa saja dampak psikologis yang dialami oleh siswa yang mengalami korban bullying tersebut. Di sini, perilaku bullying yang terjadi di SD Muhammadiyah 07 terpadu masih sering terjadi sesuai dengan aspek yang telah diamati. Adapun perilaku bullying yang terjadi yaitu perilaku bullying verbal dan bullying fisik. Dampak bullying secara psikologis terlihat bahwa siswa menjadi tidak percaya diri, khawatir dengan lingkungan sekitar, trauma untuk berteman kembali, malu berbicara pelan dan menghindari kontak mata, dan marah jika sudah tidak bisa menerima perlakuan buruk terus-menerus. Selanjutnya pembuatan storyboard. Di scene pertama terdapat skrip, kamu udah nggak asing lagi kan dengan kata bullying, di mana skrip tersebut membuat menarik penonton agar merasa akrab dan tertarik untuk mendengar lebih lanjut. Scene kedua, menanyakan dan menjelaskan bullying itu apa. Scene ketiga, memberitahu tindakan apa saja yang dilakukan oleh pembuli. Scene 4, dampak korban bullying. Scene 5, gambar teks berjalan agar tidak monoton. Scene 6, ajakan stop bullying. Dan scene terakhir, promosi untuk subscribe. Selanjutnya untuk pemilihan aset visual, kita bisa menggunakan website Tripic, Unsplash, Pinterest. Lalu untuk aset-aset audio bisa menggunakan Pixabay, YouTube, dan Visual. Setelah mengolah semua aset-aset, kita bisa mengolah melalui aplikasi berbayar seperti Premiere Pro dan After Effects. Juga yang tidak berbayar seperti DaVinci Resolve. Dalam pembuatan motion graphic, perlu menggunakan plugin agar mempermudah dalam perencanaan pembuatan, yaitu Mr. Horse dan Twikingela. Selanjutnya, dalam pembuatan subtitle otomatis, bisa menggunakan aplikasi CapCut, Subtitle Edit, dan Fit untuk mempermudah kalian dalam menambahkan subtitle.
Berikut adalah hasil dari video motion grafik yang telah saya buat. Kamu udah ngasih lagi kan dengan kata bullying? Sudah banyak berita tentang bullying, tapi sebenarnya apa sih bullying? Sini-sini aku perjelas. Bullying adalah tindakan sengaja baik verbal maupun fisik yang dilakukan secara individu atau kelompok. Jenis bullying ada banyak. Bullying secara fisik, verbal, sosial, cyberbullying, dan lain-lain. Karena adanya bullying ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, rendah diri, bahkan bunuh diri, serta meninggalkan luka fisik pada korban. Mengerikan bukan? Jadi, jangan biarkan bullying terus terjadi. Saatnya kita berkata stop dan mulai ciptakan lingkungan yang penuh persahabatan dan saling menghormati. Yuk subscribe Metafora Siluet biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan itulah tahapan membuat video motion grafik. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.